Suatu ketika ada dua wanita datang menghadap kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dengan membawa seorang bayi. Keduanya mengklaim bahwa bayi tersebut adalah anak mereka. Mereka berdebat keras mengenai siapa yang berhak atas bayi itu. Lihat situasi tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam berpikir sejenak untuk menyelesaikan sengketa dua wanita itu. Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian memberikan keputusan yang mengejutkan. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam akan membagi bayi itu menjadi dua bagian agar masing-masing wanita mendapatkan setengah dari bayi tersebut. Salah satu wanita langsung setuju, sementara wanita lainnya segera berseru bahwa ia rela menyerahkan haknya demi keselamatan bayi itu. Dari reaksi wanita tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam mengetahui bahwa wanita yang rela melepaskan haknya adalah ibu kandung bayi itu. Nabi Sulaiman alaihissalam pun memberikan bayi tersebut kepada wanita itu dengan penuh kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali rekan-rekan pendengar setia kisah-kisah Islami dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan menceritakan kisah mengenai sosok Nabi sekaligus Raja. Dialah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam lahir di Yerusalem, di mana Nabi Sulaiman mewarisi kekuasaan dan kebijaksanaan dari ayahnya. Sejak kecil, Nabi Sulaiman alaihissalam menunjukkan kecerdasan dan ketajaman fikirannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keistimewaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, termasuk kemampuan untuk memimpin dengan adil dan bijaksana. Nabi Sulaiman alaihissalam dianugerahi berbagai kemampuan luar biasa yang menjadikannya berbeda dari nabi-nabi lainnya. Salah satu anugerah terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam adalah kebijaksanaan. Walaqad ataina Dauda wa Sulaimana ilma. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu. Quran Surat An-Naml ayat 15. Kebijaksanaan ini membuatnya mampu mengambil keputusan yang tepat dalam berbagai situasi, termasuk dalam menyelesaikan perselisihan antara rakyatnya. Nabi Sulaiman alaihissalam juga memiliki kemampuan untuk memahami bahasa semut. Dalam surat An-Naml diceritakan bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar semut-semut berbicara dan memberi perintah kepada kelompoknya agar masuk ke dalam sarangnya ketika Nabi Sulaiman alaihissalam dan bala tentaranya akan melewati mereka. Selain itu, Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kemampuan untuk memerintah jin dan mengendalikan angin. Kehidupan sehari-hari Nabi Sulaiman alaihissalam dipenuhi dengan tugas-tugas sebagai seorang raja dan nabi. Nabi Sulaiman alaihissalam tidak hanya memimpin rakyatnya, tetapi juga mengajarkan mereka tentang kebaikan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap kesempatan, Nabi Sulaiman alaihissalam selalu mengingatkan rakyatnya untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman alaihissalam sering mengadakan majelis yang mengundang para pembesar dan rakyat biasa untuk mendengarkan nasihat dan ajarannya. Nabi Sulaiman alaihissalam menjelaskan pentingnya keadilan, kasih sayang, dan kerjasama dalam masyarakat. Nabi Sulaiman alaihissalam percaya bahwa hanya dengan cara itu sebuah masyarakat dapat berkembang dan hidup dalam kedamaian. Suatu ketika ada dua wanita datang menghadap kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dengan membawa seorang bayi. Keduanya mengklaim bahwa bayi tersebut adalah anak mereka. Mereka berdebat keras mengenai siapa yang berhak atas bayi itu. Lihat situasi tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam berpikir sejenak untuk menyelesaikan sengketa dua wanita itu. Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian memberikan keputusan yang mengejutkan. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam akan membagi bayi itu menjadi dua bagian agar masing-masing wanita mendapatkan setengah dari bayi tersebut. Salah satu wanita langsung setuju, sementara wanita lainnya segera berseru bahwa ia rela menyerahkan haknya demi keselamatan bayi itu. Dari reaksi wanita tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam mengetahui bahwa wanita yang rela melepaskan haknya adalah ibu kandung bayi itu. Nabi Sulaiman alaihissalam pun memberikan bayi tersebut kepada wanita itu dengan penuh kasih sayang. Selain itu, ada juga kisah paling terkenal lainnya tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu pertemuan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Ratu Balqis yang merupakan ratu dari negeri Sabah. Ratu Balqis mendengar tentang kebijaksanaan dan kekuatan Nabi Sulaiman alaihissalam melalui berita yang sampai kepadanya. Ratu Balqis ingin menguji apakah semua cerita tersebut benar adanya. Ratu Balqis memutuskan untuk mengirimkan hadiah yang sangat mahal kepada Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai tanda penghormatan
Hadiah itu dari berbagai barang berharga seperti emas, perak, dan rempah-rempah langka. Namun ketika hadiah tersebut sampai di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam menolak untuk menerimanya. Nabi Sulaiman alaihissalam menjelaskan bahwa tidak membutuhkan harta benda karena apa yang dimilikinya jauh lebih besar dari hadiah yang dikirimkan tersebut. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata bahwa kekuasaannya berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan dari harta duniawi. Setelah menolak hadiah tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam mengundang Ratu Balqis untuk datang ke istananya agar Nabi Sulaiman alaihissalam bisa menunjukkan kekuatan dan kebijaksanaannya secara langsung. Ratu Balqis menerima undangan tersebut dan berangkat menuju istana Nabi Sulaiman alaihissalam bersama rombongannya. Sebelum kedatangannya, Nabi Sulaiman alaihissalam meminta salah satu jin untuk membawa singgasana Ratu Balqis ke istananya dalam sekejap mata. Jin itu berhasil melakukannya dengan sangat cepat, sehingga ketika Ratu Balqis tiba di istana Nabi Sulaiman alaihissalam, singgasana miliknya sudah ada di sana. Ketika Ratu Balqis melihat singgasana tersebut dan berbagai keajaiban di istana Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Balqis merasa terkesan sekaligus terkejut. Dalam perjalanan menuju istana, Ratu Balqis juga melihat berbagai makhluk hidup seperti burung-burung yang terbang di sekitar mereka serta hewan-hewan lain yang tampak damai. Istana Nabi Sulaiman alaihissalam dikenal megah dan penuh dengan keajaiban. Ketika Ratu Balqis memasuki istana, ia melihat lantai istana tersebut dari kaca yang jernih sehingga tampak seperti air. Hal ini membuatnya terpesona sekaligus bingung karena tidak pernah melihat sesuatu seperti itu sebelumnya. Kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam dikenal sebagai salah satu kerajaan terkuat dan termaju pada zamannya. Nabi Sulaiman alaihissalam membangun banyak infrastruktur megah seperti istana megah dan tempat-tempat ibadah bagi umat Tuhan. Nabi Sulaiman alaihissalam juga dikenal sebagai raja yang memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Nabi Sulaiman alaihissalam memastikan bahwa semua orang mendapatkan haknya dan hidup dalam kedamaian serta kesejahteraan. Dengan kebijaksanaannya, Nabi Sulaiman alaihissalam berhasil menjaga stabilitas kerajaan selama bertahun-tahun. Nabi Sulaiman alaihissalam tidak hanya dikenal karena mukjizat-mukjizatnya, tetapi juga karena cara Nabi Sulaiman alaihissalam menghadapi tantangan-tantangan dalam hidupnya sebagai pemimpin. Nabi Sulaiman alaihissalam selalu mencari solusi terbaik melalui musyawarah serta mendengarkan pendapat orang lain sebelum mengambil sebuah keputusan. Suatu ketika terjadi perselisihan antara dua kelompok masyarakat mengenai batas tanah pertanian mereka. Masing-masing pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga keadaan menjadi tegang. Dengan bijaksana, Nabi Sulaiman alaihissalam memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkan keluhan mereka secara langsung. Nabi Sulaiman alaihissalam mendengarkan argumen masing-masing pihak dengan saksama sebelum memberikan keputusan berdasarkan fakta-fakta yang ada serta mempertimbangkan kepentingan bersama kedua belah pihak agar kedamaian dapat terjaga kembali. Sebagai seorang nabi sekaligus raja, doa merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mengambil keputusan besar atau melakukan tindakan penting lainnya. Doa-doa Nabi Sulaiman alaihissalam dipenuhi dengan rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala serta permohonan agar diberi petunjuk dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinannya. Saat menghadapi ancaman dari musuh-musuh kerajaan atau saat menghadapi bencana alam seperti kekeringan atau banjir, Nabi Sulaiman alaihissalam akan berkumpul bersama rakyatnya untuk berdoa bersama-sama, minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keselamatan dan keberkahan bagi negeri mereka. Nabi Sulaiman alaihissalam juga sangat peduli terhadap kesejahteraan sosial masyarakatnya. Nabi Sulaiman alaihissalam seringkali mengadakan kegiatan sosial untuk membantu rakyat yang kurang mampu atau terkena musibah. Nabi Sulaiman alaihissalam akan menyediakan makanan bagi orang-orang miskin atau membantu membangun rumah bagi keluarga-keluarga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana alam. Nabi Sulaiman alaihissalam percaya bahwa sebagai seorang pemimpin, tanggung jawab utama adalah memastikan bahwa setiap anggota masyarakat merasa diperhatikan dan memiliki akses terhadap kebutuhan dasar mereka seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Nabi Sulaiman alaihissalam juga sangat memperhatikan pendidikan generasi muda di kerajaannya. Nabi Sulaiman alaihissalam memahami bahwa masa depan suatu bangsa bergantung pada kualitas pendidikan anak-anak muda mereka. Oleh karena itu, Nabi Sulaiman alaihissalam membangun sekolah-sekolah di seluruh kerajaan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan
untuk belajar membaca, tulis, serta memahami ajaran-ajaran agama Islam. Nabi Sulaiman alaihissalam juga mendorong para guru untuk mengajarkan nilai-nilai moral serta etika kepada siswa-siswa mereka, sehingga generasi muda dapat tumbuh menjadi individu-individu yang bertanggung jawab serta memiliki akhlak mulia. Dalam rangka merayakan hari-hari besar keagamaan, Nabi Sulaiman alaihissalam selalu mengajak seluruh rakyatnya untuk merayakan bersama-sama dalam suasana penuh kegembiraan dan kebersamaan. Nabi Sulaiman alaihissalam akan mengadakan acara-acara khusus seperti bazar makanan atau pertunjukan seni budaya guna mempererat tali persaudaraan antar warga masyarakat. Nabi Sulaiman alaihissalam juga tidak lupa memberikan perhatian khusus kepada anak-anak pada hari-hari raya tersebut dengan memberikan hadiah atau makanan manis sebagai bentuk kasih sayang kepada generasi penerus bangsa. Sebagai raja bijaksana sekaligus nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala, hubungan diplomatik menjadi salah satu aspek penting dalam pemerintahan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam menjalin hubungan baik dengan raja-raja melalui perjanjian damai guna menjaga stabilitas keamanan wilayah kerajaannya. Raja-raja dari negeri lain seringkali datang berkunjung ke istana Nabi Sulaiman alaihissalam untuk berdiskusi mengenai masalah-masalah regional atau melakukan pertukaran budaya demi menciptakan kerukunan antar bangsa di kawasan tersebut. Banyak raja dari negeri lain datang berkunjung ke kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam setelah mendengar tentang kebijaksanaan serta kemakmuran kerajaannya. Mereka tertarik untuk belajar tentang cara-cara pemerintahan Nabi Sulaiman alaihissalam serta bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam mampu menjaga kedamaian di antara rakyatnya meskipun ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Dalam kunjungan-kunjungan tersebut, raja-raja lain seringkali membawa hadiah-hadiah mewah sebagai tanda penghormatan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi sekali lagi, Nabi Sulaiman alaihissalam menolak harta benda duniawi tersebut karena baginya hal-hal semacam itu tidak ada artinya dibandingkan dengan amanat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin umat manusia menuju kebaikan. Para pengikut setia Nabi Sulaiman alaihissalam sangat menghormati Nabi Sulaiman alaihissalam karena kebijaksanaan serta integritas Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai seorang pemimpin sejati. Mereka selalu siap membantu tugas-tugas kerajaan demi mencapai tujuan bersama, yaitu menciptakan masyarakat adil sejahtera berdasarkan nilai-nilai agama sesuai petunjuk Al-Quran. Mereka merasa bangga dapat melayani raja mereka dan selalu siap sedia menghadapi berbagai tantangan demi menjaga kehormatan serta kemuliaan kerajaan tanpa pamrih demi cinta kepada Sang Pencipta yang Maha Esa melalui pengabdian tulus kepada pemimpin mereka, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Kehidupan sehari-hari para pengikut ini pun dipenuhi rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui keberadaan seorang pemimpin seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Hal ini membuat hubungan antara raja dengan rakyat semakin erat serta harmonis tanpa adanya kesenjangan sosial ataupun konflik antar kelompok masyarakat. Dengan demikian, cerita kehidupan Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi teladan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari demi mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Wallahu a'lam bishawab.